Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Alallah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Bapak Dr. Edi Kurniawan Farid SHUM MPD. Dan tak lupa pula teman-teman yang saya banggakan. Baik, untuk presentasi kali ini kita akan memaparkan materi tentang aswaja dan moderasi beragama. Perkenalkan, nama saya Shirley Nadia Murshidah sebagai pemateri pertama dan teman saya Warda Nafisah sebagai pemateri kedua. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pendahuluan. Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan memiliki keberagaman yang besar. Tantangan utamanya yang dihadapi adalah maraknya paham radikal, eksklusif, dan toleran yang mengancam NKRI. Aswaja sebagai paham mayoritas umat Islam Indonesia yang moderat dan akomodatif. Sementara moderasi beragama sebagai kebijakan nasional yang merupakan refleksi nilai-nilai aswaja. Kedua konsep saling melengkapi untuk membangun keharmonisan bangsa. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian aswaja. Secara etimologis, Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja merujuk pada golongan yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW serta berpegang teguh pada kesepakatan para sahabat. Secara terminologis, aswaja merupakan aliran teologi yang bersandar pada pemikiran Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Lebih dari sekedar mazhab akidah, aswaja juga berfungsi sebagai metodologi berpikir yang komprehensif, meliputi aspek akidah, fikih, tasawuf, serta etika sosial. Dalam konteks keindonesiaan, aswaja termanifestasi dalam konsep Islam Nusantara, yakni corak keberislaman yang beradaptasi dengan menyatu secara harmonis dengan kearifan lokal tanpa menghilangkan prinsip-prinsip fundamental ajaran Islam. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip aswaja. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja memiliki 4 prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam beragama, bermasyarakat, dan bernegara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tawasud atau moderasi. Prinsip ini menekankan pengambilan posisi tengah atau wasatiyah dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan menghindari sikap ekstrim, ifrat, maupun sikap menyepelekan, tafrid. Yang kedua, tawazun atau keseimbangan. Prinsip ini mengedepankan keseimbangan yang proporsional antara dimensi wahyu dan akal, aspek duniawi dan ukhrawi, serta antara hak dan kewajiban individu dengan kepentingan kolektif masyarakat. Dan yang ketiga, i'tidal atau keadilan. Prinsip ini menuntut penegakan keadilan dan sikap proporsional dalam seluruh aspek kehidupan dengan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya sesuai dengan ketentuan syariat dan norma yang berlaku. Yang keempat, yaitu tasamuh atau toleransi. Prinsip ini merefleksikan sikap menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan keyakinan maupun pandangan tanpa disertai tindakan pemaksaan kehendak kepada pihak lain. Baik, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu pengertian moderasi beragama. Moderasi beragama dapat didefinisikan sebagai cara pandang,
sikap serta praktek dalam beragama yang berorientasi dalam perlindungan terhadap martabat kemanusiaan dan perwujudan kemaslahatan umum. Secara konseptual, moderasi beragama berakar pada rem wasatiyah yang bermakna posisi tengah, adil, dan berimbang. Prinsip ini menjadi sintesis untuk menghindar kecenderungan ekstrim, baik dalam bentuk radikalisme maupun liberalisme dalam beragama. Urgensi konsep ini telah memperoleh legitimasi dan dukungan internasional antara lain dari Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan institusi Al-Azhar Mesir yang menempatkan moderasi beragama sebagai salah satu pendekatan strategis dalam menanggulangi paham ekstremisme. Baik, untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Baiklah, perkenalkan, nama saya Wardah Nafisa akan menjelaskan tentang indikator moderasi beragama. Jadi, apa sih ciri-ciri atau tantangan kalau seseorang itu berpikiran moderat dalam beragama? Nah, kali ini kita akan membahas tentang poin-poin tersebut. Poin yang pertama, cinta tanah air dan setia pada negara. Ini yang paling dasar, kita harus bangga jadi negara Indonesia, taat sama aturan negara, dan menerima dasar negara kita, yaitu Pancasila, UUD 1945, Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan RI. Jadi, agama dan cinta tanah air itu jalan beriringan, gak boleh bertentangan. Poin yang kedua, saling menghargai dan hidup rukun. Karena Indonesia itu banyak banget bedanya, mulai dari agama, suku, sampai budaya. Jadi, kita harus punya sikap intoleransi. Artinya, kita menghormati orang lain yang beda agama atau keyakinan, kita bisa hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati, dan gak merasa paling benar sendiri atau memusuhi yang lain. Yang ketiga, menolak kekerasan. Penganut paham moderat itu pasti menolak keras penggunaan kekerasan, entah itu fisik maupun verbal. Mereka percaya bahwa menyampaikan ajaran agama atau mengajak orang lain itu harus lewat cara yang baik, bijak, dan damai. Kekerasan gak bisa dijadikan alat buat menyadarkan agama dan memaksakan toleransi. Yang keempat, terbuka dan bisa menyesuaikan diri. Sikap moderat itu juga artinya terbuka. Kita bisa menerima budaya-budaya lokal yang ada di sekitar kita, asalkan nggak bertentangan dengan prinsip agama. Kita juga bisa berinteraksi dan berdialog secara baik dan produktif sama tradisi atau budaya setempat. Jadi hidupnya nggak kaku dan kita beradaptasi. Intinya moderasi beragama itu mengajarkan kita buat jadi orang yang beriman tapi juga berakal, cinta negara, menghargai orang lain, anti kekerasan, dan pandai bergaul serta menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sekarang kita akan membahas tentang relevansi aswaja dan moderasi beragama. Jadi, hubungan antara paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan moderasi beragama itu sangat erat dan nyambung. Yang pertama, prinsipnya hampir sama. Prinsip-prinsip yang ada di dalam aswaja itu sejalan dan cocok banget dengan indikator atau ciri-ciri dari moderasi beragama. Jadi, kalau seseorang memegang teguh aswaja, otomatis dia juga menerapkan sikap moderat atau tengah-tengah dalam beragama. Yang kedua, cinta negara dan sesuai ajaran Islam. Dalam pandangan aswaja, kita diajarkan untuk mencintai negara dan bangga jadi warga negara Indonesia. Aswaja menerima kenyataan bahwa kita hidup di Indonesia dan hal itu juga sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Jadi, menjadi orang yang taat beragama dan menjadi warga negara yang baik itu enggak bertentangan, malah saling melengkapi. Yang ketiga, bisa menyesuaikan dengan budaya. Dari sisi budaya, baik
Aswaja maupun moderasi beragama itu sama-sama punya sikap yang fleksibel dan terbuka. Mereka bisa menerima dan menghargai budaya-budaya lokal yang ada di masyarakat, asalkan nggak melanggar aturan agama. Jadi, Islam di Indonesia itu bisa berbaur dengan adat istiadat setempat dengan baik. Poin yang keempat, sama-sama menolak paham ekstrim. Yang paling penting, keduanya sama-sama menolak kekerasan paham-paham yang ekstrim, radikal, atau yang terlalu berlebihan dan keluar dari jalan yang benar. Mereka sepakat bahwa beragama itu harus di jalan yang lurus, tidak terlalu keras, tapi juga tidak terlalu longgar. Intinya, Aswaja itu adalah fondasinya dari moderasi beragama itu adalah untuk penerapannya di zaman sekarang. Keduanya sama-sama mengajarkan kita untuk menjadi orang yang beragama, yang cinta tanah air, toleransi, bisa beradaptasi, dan jauh dari sikap ekstrim. Selanjutnya, kita akan membahas tentang implementasi. Nah, sekarang kita bahas cara penerapannya dong. Gimana sih caranya supaya nilai-nilai Aswaja dan moderasi beragama itu benar-benar terlihat dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Cara yang pertama yaitu lewat dunia pendidikan. Pertama, ini dimulai dari sekolah atau madrasah. Para guru dan pengajar punya tugas yang penting untuk menanamkan dan mengajarkan nilai-nilai moderat ini langsung di dalam kelas saat proses belajar mengajar. Jadi, murid-murid gak cuma diajarin ilmu agama, tapi juga diajarin cara beragama yang santun, bijak, dan gak ekstrim sejak dini. Cara yang kedua, lewat kehidupan sosial dan organisasi. Di masyarakat, organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah punya peran yang sangat besar. Mereka aktif sejak berperan untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan antara umat beragama. Mereka bekerja sama supaya masyarakat bisa hidup damai, saling menghormati, dan gak mudah terpecah belah. Cara yang ketiga, lewat dunia digital dan media sosial. Karena sekarang zamannya sudah serba digital dan banyak orang main medsos, maka cara menyebarkan nilainya juga harus ikut zaman. Kita harus lebih banyak membuat dan menyebarkan konten-konten kreatif, positif, dan damai tentang Islam. Tujuannya supaya bisa menyeimbangkan dan melawan konten-konten yang isinya memancing emosi, memecah belah, atau provokatif yang sering bikin rusuh di internet. Intinya, penerapannya itu dilakukan di 3 tempat utama. Di sekolah diajarkan, di masyarakat dipraktikkan, dan dijaga kerukunannya. Dan di dunia maya disebarkan lewat konten positif buat lawan hoaks dan kebencian. Lah, sekarang inti dari materi yang sudah kita bahas. Yang pertama, pondasinya kuat. Paham Aswaja itu punya 4 prinsip utama, jadi pegangan dasar buat hidup bersama. Nah, sedangkan moderasi beragama itu punya beberapa indikator atau ciri-ciri yang jelas, dan keduanya sama-sama jadi solusi yang pas buat menghadapi berbagai tantangan di kehidupan kita yang beragama ini. Yang kedua, saling melengkapi. Kedua konsep ini saling melengkapi satu sama lain. Aswaja dan moderasi beragama itu ibarat 2 sisi mata uang yang sama tujuannya. Keduanya jadi dasar yang kuat supaya umat beragama bisa hidup rukun, damai, dan juga memperkuat persatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, tantangan ke depan. Nah, tantangan yang harus kita hadapi sekarang dan nanti adalah bagaimana menyesuaikan nilai-nilai baik ini dengan zaman digital. Kita harus pintar-pintar membawa ajaran yang lurus dan moderat ini masuk ke dunia internet dan media sosial. Yang keempat, tujuannya melindungi generasi muda. Kenapa harus begitu? Tujuannya supaya generasi muda kita terlindungi dari paham-paham yang salah, radikal, atau ekstrim. Kita mau anak-anak muda kita tumbuh jadi orang yang beragama dengan cara yang bijak, seimbang, dan cinta agama.
Lah, singkatnya, aswaja dan moderasi beragama itu pasangan serasi yang penting banget buat dijaga, diterusin, disebarluaskan, terutama di dunia maya, demi kebaikan anak cucu kita nanti. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.